Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian tarikat dan sejarah perkembangannya. Adapun teman kelompok saya sendiri Anugerah Ilahi, yang kedua Ahmad Darmawansyah, yang ketiga Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terikat. Terikat terbentuk dua makna istilah, yaitu metode bagi ilmu jiwa akhlak yang mengatur seluk individu dan kumpulan sistem pelatihan ruh yang berjalan sebagai persahabatan pada kelompok-kelompok persaudaraan Islam. Dengan demikian, istilah terikat dalam ilmu tasawuf memiliki dua makna. Yang pertama, cara pendidikan akhlak jiwa bagi mereka yang menempuh hidup syafehi pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi atau sekitar abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Yang kedua, sesudah abad ke-11 Masehi atau abad ke-3 Masehi. Dari pengertian di atas, terdapat indikasi bahwa substansi dari sebuah terikat adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dipahami dari sekian banyak penjelasan ulama-ulama yang terikat. Jadi sekali lagi, terikat merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah yang teraplikasi lewat zikir yang banyak kepadanya. Akan tetapi, terikat merupakan pengalaman pribadi sehingga aplikasi tersebut kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya dikatakan bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah terikat itu, karena setiap manusia mestinya harus mencari dan merintis jalannya sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuan atau taraf kebersihan hati mereka masing-masing. Timbul sebagai bentuk kekhawatiran terhadap perubahan mental masyarakat di masa itu, di mana kondisi masyarakat pada abad pertama Hijriah dan para sahabat mengalami perubahan besar dari aspek sosial dan ekonomi. Dalam hal spiritual, masyarakat lebih banyak berbicara tentang teologi dan formulasi syariat, dan mulai melupakan persoalan-persoalan kerohanian. Kondisi ini ditandai berkembangnya budaya hedonis atau yang bisa disebut berfoya-foya. Tarikat dan perkembangannya cenderung hidup bermewah-mewahan. Gerakan tasawuf yang dimotori oleh para sahabat tabi'in serta senantiasa mengingatkan tentang hakikat hidup ini dan berupaya menanamkan semangat beribadah dan melakukan pola hidup sederhana atau zuhud. Di antara bentuk kesederhanaan dalam berpakaian ada yang disebut suf. Mereka dinamakan sufi, termasuk dalam periode ini adalah Hasan al-Basri. Berdasarkan penjelasan tadi, tampak bahwa ajaran tasawuf pada periode pertama bercorak akhlak, yakni pendidikan moral dan mental dalam rangka pembersihan jiwa dan raga dari pengaruh-pengaruh duniawi. Memasuki abad ke-5 Hijriah, kedua bentuk ajaran tasawuf, yakni tasawuf sunni dan tasawuf falsafi, yang berkembang pada periode kedua. Maka pada periode ketiga ini terjadi pembaharuan di dalamnya. Karena ternyata ajaran tasawuf sunni makin berkembang, sementara ajaran tasawuf falsafi mulai tenggelam. Akan tetapi, kaitannya dengan tarekat dalam abad ke-5 Hijriah ini, tarekat dalam pengertian yaitu kelompok zikir. Tarekat-tarekat seperti ini mulai bermunculan disebabkan terjadi kehampaan spiritual, sehingga untuk mengembalikan semangat spiritual itu, maka dilakukan upaya pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk tarekat. Meskipun pada periode ini kuantitas pengalaman tarekat masih cukup terbatas.